Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kita berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama membacakan dengan membuka atau membaca suratul Fatihah agar kita dimudahkan dan dilancarkan dalam belajar kita, agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang surat At-Tin, baik itu dari surat At-Tin sendiri, turunnya di mana, Al-Quran itu apa, hukum belajar Al-Quran itu apa, surat At-Tin ada berapa ayat dan urutan keberapa, kita sudah mempelajarinya semua. Ya, kita kilas balik saja. Dan pokok-pokoknya dari surat At-Tin itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan dan jangan sampai kita terlewatkan ya. Nah, ini sudah ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid. Belajar tajwid hukumnya wajib. Kenapa? Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang memperhatikan cara kita baca atau hukum bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Oke, hanya sekedar pengantar. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainnya, karena ia adalah kalam Allah. Ya, kalam Allah itu artinya Allah yang berbicara dalam bentuk atau dalam tulisan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril atau malaikat Jibril. Satu dari sekian banyak kemujizatan Al-Quran adalah balasan pahala bagi yang membacanya, terlebih mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Al-Quran itu adalah mujizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena pahala membaca Al-Quran itu sangatlah besar sekali. Terlebih lagi kalau kita mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, tajwid. Apa yang dimaksud tajwid? Tajwid secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah, artinya bagus, ya. Membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawada. Itu jawada yujawidu tajwidan dalam bahasa Arab. Itu kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam ilmu qiraah atau dalam ilmu membaca, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan yang lainnya. Yang dibahas hari ini dalam pelajaran tajwid di kelas 5 yaitu ada 3 macam, yaitu hukum nun, sukun atau tanwin. Yang pertama kita bahas adalah hukum nun, sukun atau tanwin. Dan yang kedua nanti ada qalqalah, dan yang terakhir ada lam ta'rif. Nah, yang pertama, hukum nun, sukun atau tanwin ini ada 5. Yang pertama yaitu perbedaan nun
atau tanwin adalah sama dalam pelafazannya. Artinya nun atau tanwin ini berakhiran dengan an, in, un. Itu dalam pelafazannya. Tetapi lain dalam tulisan. Adapun hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 6 macam, antara lain yang pertama adalah idgham bihuna, yang mana idgham artinya memasukkan, bihuna artinya dengan mendengung. Artinya apabila digabungkan, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4, yaitu ya, nun, mim, waw, atau biasa yang disingkat dengan bunyi yanmu, maka harus didengungkan, masuk dengan cara mendengungkan. Contohnya Mayyakul fatham mubina falanna zidakum falanna min waraihim mayyakul. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan ya, di mana di situ ada huruf ya. Terus yang di bawahnya lagi ada fatham, ha, tanwin bertemu dengan mim. Jadi jangan lupa ya, huruf dari idgham bihuna itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yang sering disingkat dengan bunyi yanmu. Selanjutnya yang kedua, idgham bilaguna. Kalau tadi idgham biguna, sekarang ada idgham bilaguna, yang mana idgham tetap memasukkan, artinya bilaguna dengan tanpa mendengung. Artinya kalau tadi itu mendengung, kalau bilaguna tanpa mendengung. Di mana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2, yaitu lam dan ro, maka kita membacanya tidak didengungkan, artinya masuk tapi tanpa mendengung. Kalau tadi kalau sekarang tidak ada. Contohnya min ladun, ada nun ketemu dengan lam, nun sukun bertemu dengan lam. Ghafurur rahim, di sini ada tanwin bertemu dengan ro, artinya dia hampir menyapai, hampir tidak terasa masuk dalam dengungan ya. Padahal dia masuk tapi tidak nyata ya. Artinya nunnya atau ro-nya di situ samar, di kayak tertutup ya. Min ladun ghafurur, harusnya kan ghafurun, tapi dibaca dengan ghafurur rahim. Lanjutnya, setelah idgham bilaguna ada idhar. Idhar artinya jelas atau terang, artinya dia tidak ada dengung, tidak ada samar-samar. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6, jadi kalau misalkan ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6, huruf hijaiyah yang 6, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca dengan jelas atau terang. Contohnya min haitsu ya, min haitsu khuluqin azim, in bukan qin ya. Lakumun anha
lakumul anha. Di situ ada huruf nun sukun, alif bertemu dengan nun sukun. Kufuwan ahad. Di situ ada tanwin bertemu dengan alif. Man khaffat. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan fa. Keliru. Nun sukun bertemu dengan kha. Qauman ghairakum. Di situ ada waw sukun bertemu dengan keliru ya. Bukan waw sukunnya tapi mim tanwin bertemu dengan ghain ya. Mim tanwin itu artinya di situ tanwin bertemu dengan huruf ghain ya. Selanjutnya setelah idhar ada iqlab. Iqlab artinya membalik, artinya mantul. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ba, maka harus dibaca iqlab atau membalik, mental. Ya, contohnya awanun baina man bakhil. Nah, di situ ya membalik, artinya nun di situ nun sukun bertemu dengan ba. Lanjut. Artinya membalik itu seolah-olah membaca huruf mim. Ya, mambahil, numbaina, awanumbaina. Di situ ada ba, nun tanwin bertemu dengan ba. Yang satunya lagi ada nun sukun bertemu dengan ba. Lanjut. Ifa berarti samar. Nah, ini samar-samar. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah 15 yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, bot, po, zo, fa, qaf, kaf, maka harus dibaca samar. Artinya kalau ada tanwin atau nun bertemu dengan huruf 15 yang saya sebutkan tadi, maka harus dibaca samar. Di mana contohnya? Saya contohkan dua saja ya. Anjainakum, di mana di situ ada jim bertemu dengan saya ulangi, nun sukun bertemu dengan huruf jim ya. Jadi anjay nunnya itu seperti membaca huruf ya. Anjainakum ya. Anjay kan samar di situ artinya. Terus yang selanjutnya yauma idin zurqa, yauma idin durqa, di mana di situ ada tanwin bertemu dengan huruf za ya, di mana di situ huruf harokat tanwin bertemu dengan huruf za ya, zai, zin. Nah, di situ samar ya bacanya, jangan zin. Kalau zin itu terang. Tapi kalau kita zindur, nah itu namanya samar. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang nun sukun atau tanwin, di sini ada yang terakhir tadi ya. Ini yang terakhir,
Yang terakhir, maaf, ini kolkola. Nah, kalau tadi sudah mempelajari tentang nun sukun atau tanwin, sekarang ini tentang kolkola. Kolkola itu di mana ada dua, terbagi menjadi dua macam, yaitu kolkola sugro dan kolkola kubro. Yang pertama adalah kolkola sugro, yang mana apabila ada huruf ba, jim, dal, kof yang mana sering disingkat dengan baju di toko bertemu dengan sukun atau mati, maka dibaca kolkola sugro. Kolkola sugro itu artinya pantulan, ya. Contohnya, nah yang sudah saya gariskan, lam yalid, di mana di situ sukun bertemu dengan waw, keliru. Ada lam bertemu dengan huruf lam kasro bertemu dengan dal sukun. Nah, ya. Jadi di situ ada huruf sukunnya. Ada huruf sukun. Maaf, ada harokat sukun di situ, ya. Jadi di tengah-tengah bacaan ada huruf sukun. Ini di tengah-tengah bacaan, ya, bukan di akhir bacaan. Artinya kolkola sugro itu ada harokat sukun pada huruf 5, ya, ba, jim, dal, toko di tengah-tengah bacaan. Nah, maka dibaca kolkola kecil atau kolkola sugro. Yalid, lam yalid walam yulad. Ya. Yes. Contoh selanjutnya, yaj'al, mana di situ kolkola sugronya adalah jim sukun, ya, yaitu huruf jim sukun, yang mana yaj'al situ ada jim sukun, maka dibacalah dengan bacaan kolkola sugro. Yang kedua yaitu kolkola kubro, yang mana apabila ada huruf sukun, huruf ba, jim, dal, tokof tadi, tapi berbentuk sukun atau berharokat sukun karena wakof, artinya sukun, dia berharokat sukun karena wakof, arti mati di akhir kalimat. Kalau tadi itu di tengah bacaan, kalau ini di akhir bacaan atau di akhir kalimat, maka dibaca kolkola kubro. Maaf, ini tulisannya salah, ya. Kolkola kubro artinya kolkola besar, ya, kolkola besar. Contohnya, kalau tadi lam yalid itu kolkola sugro. Nah, sekarang walam yulad, ladnya di situ adalah kolkola kubro, lad, ya. Karena apa? Karena dia ada di akhir atau kata akhir kalimat, ya, di wakofnya satu kalimat, yaitu lam yalid itu kolkola sugro, walam yulad, nah, itu kolkola kubronya. Selanjutnya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, meskipun di situ tidak ada sukun, tapi karena dia mati atau dia wakof, maka falaq di situ bisa dikatakan dengan kolkola kubro. Lanjut. Ini yang terakhir, lam ta'rib, hukum lam ta'rib. Hukum lam ta'rib ini ada dua. Yang pertama yaitu idhar qamariyah, yang mana apabila ada lam ta'rib, alif lam bertemu dalam salah satu huruf qamariyah, yaitu ya, ha, waw, mim, kaf, qaf, fa, ghain, ain, kha, ha, jim, ba, alif, maka harus dibaca jelas seperti melihat bentuk bulan. Nah, kalian kalau lihat bulan jelas kan? Artinya tidak ada halangan. Ya, contohnya
Wahadal baladil amin. Nah, di sini ada dua ya. Hadal, meskipun di situ ada alif sukun, tapi dia tidak terhalangi untuk dibaca. Artinya lamnya di situ bisa dibaca. Badil, dilnya di situ juga bisa dibaca, ya. Wahadal baladil amin, tidak ada yang tertutupi atau terhalangi. Lanjutnya, alaisallahu biahkamil, milnya di sini mil alif lam ha, alif lam sukun itu masih bisa terbaca. Itu makanya dibilang seperti melihat bentuk bulan jelas, ya. Artinya tidak ada yang tertutupi atau tersamarkan. Yang kedua ada idgham samsiyah. Idgham samsiyah yang mana apabila ada lam ta'rif atau alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, yaitu ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shod, bod, to, zo, lam, nun, maka harus dibaca asyamsiah atau dibaca lebur, seperti melihat bentuk matahari tertutup sinar. Artinya apabila kita melihat sinar matahari, maka seperti ada halangan dan kita tidak bisa jelas melihat matahari. Beda dengan kita melihat bulan, oh jelas, oh seperti itu bulan. Sedangkan matahari kita tidak tahu bentuk yang sebenarnya matahari seperti apa. Yang kita tahu bahwa matahari bulat, seperti itu ya. Nah, ini idgham samsiyah seperti itu. Artinya kita tidak bisa jelas melihatnya atau seperti kita tertutup-tutupi, samar. Contohnya, kalau tadi wahadzal baladil, alif lamnya di sana bisa dibaca. Kalau ini idgham syamsiyah, ini alif lamnya tidak dibaca, artinya terlompati. Contohnya wattini wazaitun. Nah, wattini padahal di situ ada alif dan lam, tapi alif dan lamnya tidak bisa terbaca. Langsung dibaca huruf setelahnya. Wattini. Nah, harusnya kan kalau yang idgham qamariyah kan hadzal baladil, hadzal. Nah, itu masih bisa dibaca. Tapi kalau idgham syamsiyah, alif dan lam tidak bisa dibaca. Wattini wazaitun. Contoh berikutnya saya kasih lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, di situ padahal ada alif dan lam, tapi tetap tidak bisa terbaca karena terlewati atau tertutupi, dilompati. Biddin, jadi langsung dibaca dalnya, ya. Sampai di sini. Oke, sampai di sini anak-anakku, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, saya tunggu pertanyaannya kalian. Dan tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tugas dari LKS, ya. Nanti saya tuliskan LKS-nya halaman berapa. Bu Ira kurang hafal. Dan anak-anakku membuat contoh. Saya ulangi nanti ya. Membuat contoh dari masing-masing tajwid yang sudah saya terangkan tadi. Yang pertama ada hukum nun sukun. Ada hukum nun sukun. Hukum nun sukun dan tanwin atau tanwin. Nih yang pertama ya. Ini ada 5. Ya, ada 5. Setelah itu kolkolah. Kolkolah ada 2, kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Dan yang ketiga ada hukum lam ta'rif, al-lam ta'rif, artinya idgham qamariyah dan idgham syamsiyah. Tidak usah banyak-banyak, satu hukum satu. Artinya kalau hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Ada yang pertama tadi idgham syamsiyah, keliru. Ada
idgham bihuna dan idgham bilaguna. Setelah itu idhar ifa. Setelah itu lanjut idhar, iklab dan ifa ya. Itu untuk yang hukum nun sukun dan tanwin. Dan yang kedua berikan contoh lagi satu-satu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Setelah itu idhar qamariyah dan idgham samsiyah. Itu ditulis di buku tulis khusus untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang LKS dikerjakan nanti halamannya menyusul ya, LKS yang ujian kompetensi itu saja. Nah, ya. Terima kasih. Bu Iro tunggu pertanyaan dari kalian. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.